Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya masalah trading dan investing ya teman-teman. Di video ini saya berbagi pengalaman saya saja selama ini, dan mungkin teman-teman nanti boleh berbeda pendapat ya. Ini hanya pendapat saya. Menjadi seorang trader ya, suatu saham itu memang ini ya Pak, suatu pilihan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman terjun dalam dunia investasi saham, teman-teman harus benar-benar memilih ya trading plan seperti apa yang teman-teman harapkan ya, apakah mau investing ataukah trading ya. Nah, kalau teman-teman investing jangka panjang ya, teman-teman harus memilih saham yang benar ya, bukan saham-saham yang fluktuatif ya, naik turun, kemudian harganya 1 tahun yang lalu bisa balik lagi gitu. Jadi teman-teman harus memilih, apalagi saham gorengan ya. Kalau teman-teman untuk investing saham gorengan itu ya sangat mengkhawatirkan ya. Saya pernah cerita bagaimana saya dulu sempat kejebak di saham gorengan ya. Waktu itu saham Bumi di harga waktu itu saya beli 2.000, kemudian naik ke 6.000. Enggak saya jual. Ternyata setelah 6.000 longsor teman-teman. Jadi longsor sampai 200. Bayangkan teman-teman. Saya belinya di harga 2.000, kemudian naik ke 6.000, terus kemudian longsor ke 200. Jadi tinggal 10% ya portofolio saya. Untungnya waktu itu belum terlalu besar ya, jadi dana saya dari kalau nggak salah 20 juta dulu waktu itu masuk dalam sekian bulan ya, 1 bulan atau 2 bulan tuh jadi 80 karena naik 3 kali lipat ya. Jadi dari 22.000 ke 6.000 itu 3 kali lipat ya, jadi 60 ya waktu itu. Kemudian turun terus tinggal 2 juta ya kalau nggak salah, itu tinggal 10% ya. Nah itu menyesakkan ya, apalagi lo teman-teman dananya miliaran. Coba dari 1 miliar tinggal 10% ya, tinggal 100 juta ya, kehilangan 900 juta itu ya, ngeri. Nah, ketika teman-teman sudah memutuskan ya, teman-teman boleh menentukan, oh ya udah saya jadi investor aja, saya cocoknya karena saya tidak bisa mantau, saya nggak bisa setiap saat di depan layar HP atau layar komputer. Nah, ketika seperti itu ya sudah, teman-teman tinggal aja invest. Misalnya beberapa investor besar itu kan seperti itu, Pak Lo Keng Hong misalnya. Pak Lo Keng Hong itu investasi di gajah tunggal kalau nggak salah sudah berapa tahun ya, berapa tahun dan lama itu teman-teman. Saat harganya 1.340, Pak Lo Keng Hong take profit ya di sini ya, 130 nih, 1.340 nih take profit. Kemudian sahamnya longsor juga di di harga bawah. Nah, seperti itu apakah kita menjadi investor ya, apakah tidak merugikan retail ya? Kalau take profit terus kemudian sahamnya jatuh ya, retail tetap rugi. Siapa yang salah ya? Ya yang masuk ya. Sudah tahu sahamnya naik tinggi tetap masuk, itu kan berarti kan kesalahan dia sendiri ya. Nah, kalau kita memutuskan untuk menjadi trading atau trader ya, itu harus punya trading plan yang bagus ya. Jadi saham-saham yang dipilih pun juga saham-saham yang tidak sembarangan ya. Walaupun trading ada yang suka yang suka saham-saham gorengan, itu ya sangat berisiko ya. Makanya saya di channel ini saya bagikan bahwa untuk trading itu nggak harus saham-saham gorengan teman-teman. Trading itu kan yang penting kan cuan
2%, 3%, atau kadang 5%. Itu ya kita jual. Ibaratnya kita menanam sebuah tanaman ya, ketika misalnya kita beli saat harganya merah, kemudian dijual saat harganya hijau, seperti ini kan. Kalau saya buat watchlist seperti ini kan, watchlist ini saya kan bisa lihat ya, oh ini sudah merah ya, oh ini misalnya Antam ini sudah merah, apakah sudah bisa beli ya, nanti kan saya cek aja. Kenapa saya pilih Antam ya, ini karena harganya fluktuatif tapi bagus, dan fundamentalnya juga bagus teman-teman. BBV-nya 1,98. Kalau toh misalnya saya terjebak di sini, saya nggak masalah, saya hold aja, saya jadi investor nggak masalah gitu kan. Paling sebulan apa 2 bulan, 3 bulan itu dia sudah naik. Jadi saya nggak khawatir ya, nggak khawatir misalnya nanti Antam jatuh jadi 50 rupiah, itu nggak khawatir. Dan jadi kalau ada yang berkomentar trading mental judi, ya boleh-boleh saja, itu kan pilihan orang ya. Tapi kalau investor besar pun juga sebenarnya dia juga merugikan retail yang lain ya. Jadi ya kita nggak bisa mengklaim ya, menjustifikasi bahwa semua trading judi itu ya nggak bisa. Kalau scalper mungkin saja ya, kalau teman-teman mainnya di saham-saham gorengan ya mentalnya ya bisa seperti mental judi. Tapi kalau saya santai saja, saya beli misalnya saham Antam gitu kan, kemudian saya tahan beberapa saat, ketika dia naik 3%, 4% saya jual, kan nggak masalah. Nggak masalah, nggak harus saya tahan sampai bertahun-tahun. Misalnya kalau saya tahan bertahun-tahun nih, bisa juga misalnya saya beli pada saat harga di 595 ini, kemudian saya jual di sekarang. Tapi kenyataannya kan kalau teman-teman beli di Januari 2021, jual sekarang ya rugi gitu kan. Misalnya kayak saham apa ya, Adaro misalnya. Nah, Adaro ini kan juga saham yang sangat bagus ya, PBV-nya 0,8, PER-nya 3. Jadi saya nggak khawatir ketika membeli suatu saham Adaro ini, saham Adaro ini tiba-tiba jatuh di harga 200 perak, itu enggak khawatir. Karena apa ya, Adaro ini saham bagus, fundamentalnya bagus, BBV-nya aja 0,8, PER-nya 3, terus dividennya ada ya. Walaupun saya bukan khusus pemburu dividen ya, tapi saya seneng saham-saham yang bagi dividen. Karena apa ya, sentimennya lebih bagus. Saham-saham yang bagi dividen itu ya jelas dia sahamnya bagus ya, dia liquid ya, uangnya jelas ada gitu kan, dan setiap menjelang pembagian dividen itu pasti naik sahamnya. Jadi ini enak kita ketika kita membeli suatu saham itu, mau trading mau investing itu ya enak-enak aja, enjoy aja. Karena apa ya, ya karena yang kita beli itu saham yang jelas fundamentalnya bagus, bukan saham-saham yang gorengan ya, misalnya ITMG gitu ya. ITMG juga kita nggak perlu khawatir ya, ketika misalnya nih ITMG itu sempat di harga 40 berapa tertinggi, 45.000 ya. Misalnya teman-teman terjebak ya di sini ya di 45.000, terus kemudian saham ITMG ini longsor ke sampai terendah itu di 20 berapa ini ya. Mungkin sekitar 25 apa 24.000 itu ya. Itu nggak usah khawatir. Jadi teman-teman tinggal kalau punya dana lagi masuk lagi di saat harga terendah ini. Nah, kalau sudah masuk lagi di harga terendah ini, nah nanti ketika ada kenaikan ya udah langsung profit teman-teman. Karena average-nya udah bagus. Jadi kan gitu. Ya itulah yang kadang-kadang perlu kita siapkan. Dan apa ya, investasi saham itu kadang memang perlu ilmunya teman-teman, tidak sembarangan ya. Kalau kita sembarangan beli saham, tidak tahu sahamnya ini bagus apa enggak, fundamentalnya bagaimana, tren bisnisnya ke depannya bagaimana,
cara masuknya di harga berapa, di bulan apa, momentumnya apa, kita nggak tahu seperti itu ya itu sama aja menyerahkan inilah modal kita ke bursa ya, karena bursa itu luar biasa ya, kejam ya. Teman-teman harus benar-benar paham, nggak boleh sembarangan. Jadi itu ya teman-teman. Dan ya kalau teman-teman mau aman itu portofolionya tuh dibagi ya teman-teman. Jadi misalnya 20% untuk investing jangka panjang yang nggak diambil sampai 3 tahun apa 5 tahun gitu kan. Kemudian yang 20% lagi untuk jangka menengah misalnya setahun apa berapa gitu. Terus yang masih sisanya misalnya 60% atau 50% untuk trading atau swing dalam jangka pendek ya, misalnya seminggu, sebulan, 2 bulan gitu. Jadi kita nanti tetap bisa cuan ya dalam kondisi yang menengah maupun yang panjang ya. Kadang kan saham itu naik turun seperti ini ya. Jadi ketika kita masih punya dana yang 50% yang cash untuk trading, itu saat harga ITMG di bawah seperti ini kita masih bisa beli teman-teman. Terus nanti ditambah lagi setelah pembagian dividen 20% kita bisa beli di bawah. Jadi itu. Jadi salah besar ya kalau misalnya semua trading judi itu ya, menurut saya salah besar. Judi ya judi, investasi saham ya investasi saham. Kalau judi kan banyak itu ya, judi online dan lain-lain itu ya jelas judi teman-teman. Kalau mentalnya judi ya apapun bisa dijadikan judi ya. Bahkan kendaraan yang lewat aja nomornya bisa dijudikan ya, togel kayak gitu. Jadi ya saya senyum-senyum aja ya. Kalau yang teman-teman masih ini berpandangan seperti itu ya monggo silahkan ya. Berarti teman-teman nggak cocok di trading dan teman-teman cocoknya ya di investing aja. Ya udah investing, nanti setahun dapat 10% atau 20%, nanti kemudian dapat dividen dan dividennya dibelikan lagi di bawah, itu kan udah lumayan ya. Jadi itu ya teman-teman, sekilas tentang inilah kita berbagi ya tentang masalah trading ataupun investing ya, agar teman-teman bisa mendapatkan kesempatan cuan yang lebih besar ya. Karena ketika saham tuh naik atau turun itu kan nggak terus naik terus ya. Seperti Midco ya, saya share aja nih. Midco ini saya sudah incar di harga waktu turun itu di 1035 teman-teman. Tapi karena dana saya sedang masuk ke saham yang lain, belum cair ya, karena posisinya masih floating loss. Akhirnya saya nggak bisa masuk teman-teman. Jadi di 1035 itu udah wah ini harusnya masuk nih. Tapi karena saya dananya masih masuk ke yang lain, yaitu waktu itu Elsa ya, saya masuk ke Elsa. Ya sudah, saya ketinggalan. Nah, setelah ketinggalan ini ya saya nggak perlu ngejar teman-teman. Saya nggak akan kejar tuh Medco itu ke 1290, walaupun isunya nanti mau ke 1500 lah, ke 1700. Saya nggak akan kejar karena terlalu berisiko ya. Kalau kita lihat track recordnya nih, coba Medco. Nah, Medco ini setelah naik misalnya nih ya, sempat naik di 1400 ya. Habis itu longsor terus, longsor, walaupun longsornya nggak langsung ya. Longsor, naik lagi sedikit, longsor, naik lagi sedikit, longsor, naik lagi sedikit. Ya itu karakternya Medco. Jadi teman-teman nggak usah terlalu apa ya, wah ini apa, euforia ya, walaupun itulah jebakan, kadang jebakan bandar itu seperti itu, dipom-pom pakai berita ini berita itu, saham ini mau ke sana mau ke sana. Tapi kalau pengalaman saya ya kita nggak usah ikut ya, kita lihat secara teknikalnya bagaimana. Kalau teknikalnya sudah jual semua ya saya jual, nanti ambil lagi di bawah. Masih banyak pilihan saham-saham yang lain yang harganya masih di bawah. Saya pernah ini ya, ya seorang teman yang dia investing ya, modelnya investor ya. Tapi ketika sahamnya rontok 10%, 20% karena dia jumlahnya besar ya, mungkin ratusan juta ya. 20% itu udah
jantungnya deg-degan teman-teman. Tapi kalau kita sudah punya apa ya mindset ini saham ini bagus lah, kita nggak perlu khawatir, ya kita malah santai aja. Ya udah nyari dana lagi buat masuk di harga bawah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman beli Medco dulu di harga 1000. Waktu itu kan sempat turun ya. Dari 1000 sempat turun ke harga ini ya. Jadi 1000 terus turun ke harga 840. Ya sudah, beli lagi di harga 840. Nilainya mungkin sama, itu sama aja. Udah average-nya sudah turun dan saat ini paling sudah cuan banyak. Jadi itu ya teman-teman untuk review santai ya hari ini, hari Minggu. Jadi teman-teman nggak perlu galau ya, IHSG nggak buka galau mentalnya judi, yang nggak. Ngapain kita, kita itu trading itu santai aja karena yang kita beli itu saham-saham yang fundamentalnya bagus. Kalau sudah positif saya jual, nanti saya beli lagi di harga bawah. Ya saya cari lagi beberapa saham yang fundamentalnya bagus yang bisa untuk trading atau swing. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.